Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran Bapak Ibu sekalian? Suara pian aja gini. Kedengaran, Pak. Kedengaran. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam Bapak-Ibu warahmatullahi wabarakatuh. semua. Ibu sekalian, pagi ini kita akan sosialisasi terkait masalah pelayanan ramah anak di puskesmas, ya. Jadi namanya PRAP. Jadi PRAP ini sebelumnya saya mohon maaf ini untuk semua pimpinan Pusmas sebelumnya. Jadi yang kemarin kita lakukan itu yaitu self assessment ya. Itu rupanya masih menggunakan pedoman yang lama tahun 2016 ya. Jadi karena dia masih lama eh, rupanya prosedurnya sudah berbeda ya. Jadi sekarang kita diminta untuk memulai lagi prosesnya dari awal. Jadi kemarin sebenarnya bisa saya jelaskan ya terkait masalah yang kita lakukan kemarin itu. Jadi kemarin itu setelah kita lakukan self assessment oleh Puskesmas terkait masalah pelayanan ramah anak di Puskesmas. Nah dari hasil assessment self assessment itu yang nilainya melengkapi sampai 15 poin itu terisi, itu kita verifikasi ya. Nah, harapannya nanti setelah diverifikasi itu eh, terbukti bahwa memang apa yang diisi itu sesuai. Nah, nanti dari hasil verifikasi itu menjadi dasar bagi kami untuk meng-SK-kan dengan SK Bupati bahwa Puskesmas ini sudah menerapkan pelayanan ramah anak di Puskesmas ya. Nah, tapi rupanya setelah berjalan satu Pusmas yaitu Pusmas Barimba sudah kita verifikasi dan nilainya sangat baik ya. Sayangnya saya ketemu ini pedoman yang baru dan menurut pedoman yang baru ini caranya nggak Mau seperti kerja. itu ya. Nah itulah sebabnya eh, sekarang ini terpaksa kita Mau kerja, kenapa lah? mulai lagi dari awal ya. Nah kita diminta oleh pedoman ini untuk pertama kali itu melakukan sosialisasi ya. Jadi sosialisasi ini disusun berdasarkan pedoman eh, pelayanan ramah anak di Pusmas edisi 2024. Jadi yang kemarin itu saya pakai itu yang sangat jadul ya, tahun 2016. Nah, kemudian juga ada panduan pengisian borang instrumen standarisasi. Jadi karena semua Pusmas di Kapuas ini sudah biasa akreditasi, jadi ini biasa. Nah, tadi di chat saya sudah masukkan file-filenya ya. Jadi di situ sudah ada file panduan ini atau pedoman ini serta borangnya. Nah, nanti saya juga akan share apa presentasi ini. Tadi mau di-share rupanya katanya sedang dipakai, jadi nggak bisa ya. Nah, harapannya setiap Pusmas bisa memahami komponen, bukti pendukung, dan alur standarisasi PRAP ya. Jadi ini kita lakukan untuk memenuhi kewajiban kita di klaster 3 dalam evaluasi kota kabupaten kota layak anak ya. Jadi di klaster 3 itu kesehatan itu punya kewajiban untuk memberikan pelayanan ramah anak di puskesmas ya. Nah, kenapa ini penting ya? Karena eh, PRAP ini menempatkan puskesmas ini sebagai ruang layanan yang memenuhi, melindungi, dan menghargai hak anak berdasarkan 4 prinsip dari Konvensi Hak Anak. Ya, jadi eh, diharapkan sebenarnya nanti di semua puskesmas ini itu para petugas yang kontak dengan anak, ya, itu bisa memiliki sertifikasi Konvensi Hak Anak. Ya, nah, jadi memang ini eh, sangat luar biasa ya kalau di apa
itu biasanya kita pakai BIMTEK ya. Jadi BIMTEK itu biasanya 2 hari pakai Zoom ya. Nah, jadi kedepannya nanti mudah-mudahan yang tahun 2025 kemarin saya lihat sebagian besar pusmas kita ikut ya, walaupun tidak semua. Rata-rata sekitar satu pusmas itu mengirimkan 1 orang ya. Nah, di pedoman yang lama ini minimal itu di puskesmas itu ada 2 orang yang sudah ikut pelatihan konvensi hak anak ya. Dan diharapkan nanti diperbaharui apa nih ada setiap tahun itu bertambah ya. Nah, jadi ini harapannya nanti kita tahu hak-hak anak itu seperti apa ya. Nah, kemudian pelayanan ramah anak di Puskesmas ini menjadi salah satu indikator pada klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan. Nah, ini klaster 3 tadi ya. Dalam evaluasi kabupaten kota layak anak ya. Manfaatnya tidak hanya bagi anak yang datang berobat, tapi juga untuk keselamatan, mutu komunikasi, dan kepercayaan keluarga terhadap puskesmas. Ya, jadi intinya adalah PRAP ini bisa membantu memastikan layanan anak ini lebih aman, setara, dan berkualitas. Ya, jadi memang ini luar biasa ya karena apa? Eh, kita bisa bayangkan misalnya nanti untuk tempat-tempat yang ramah anak itu betul-betul ketika anak itu datang berobat, ya suasananya itu menyenangkan untuk mereka. Ya, jadi kita lihat Puskesmas itu rata-rata banyak inovasinya ya. Jadi ruang anaknya biasanya dihias, ya, dibuat menyenangkan, perawatnya di apa, ceria, menarik gitu ya, komunikatif, ya. Nanti kita lihat komponennya di belakang. Nah, kemudian bagaimana untuk konteks Kabupaten Kapuas, ya? Jadi sosialisasi ini sejalan dengan mandat pedoman PRAP dan gugus tugas KLA daerah. Jadi gini, sosialisasi ini secara panduan ya itu sebaiknya dilaksanakan oleh gugus tugas KLA ya. Jadi di Kapuas ini kan ada SK gugus tugas Kota Layak Anak Kabupaten Kota Layak Anak ya. Nah, itu kalau dia punya bagian diklat, nah harusnya sosialisasi ini dilaksanakan oleh bagian diklat tersebut. Nah, karena kita Dinas Kesehatan ini juga merupakan tim ya atau anggota daripada eh, gugus tugas KLA. Nah, kita laksanakan saja sosialisasi ini ya. Nah, sasarannya adalah Pusmas dan juga Dinas Kesehatan ya. Nah, pada tahap pembentukan sosialisasi ini Apa ini? eh, ya tadi sudah ya di gugus tugas KLA sebenarnya Dari minyak. Hmm. nah, di SK Bupati gugus tugas yang 2025 sampai 2029 ini memberi tugas kepada gugus tugas ini untuk melakukan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, edukasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kabupaten kota layak anak. Ya, nah, jadi ini merupakan langkah awal ya bagi kita untuk bisa melaksanakan tugas ini. Nah, ini dikutipkan di apa? Di kanan nih gugus tugasnya ya. Nah, kita lihat ini tahapan-tahapan ya untuk pembentukan pelayanan ramah anak di puskesmas ya. Jadi kita lihat Saya pertama masih di sini mandi. adalah Ya, masih mandi ada sebentar ya. namanya sosialisasi ya. Jadi untuk sosialisasi ini eh,
kita akan menjelaskan komponen dan arah pengembangan daripada PRAP, ya. Jadi nanti eh, sebenarnya karena Pusmas ini pernah terpapar ya dengan apa pedoman yang kita sudah sampaikan untuk PRAP ini, walaupun ini masih yang lama ya, tapi sudah menjadi isinya sih kurang lebih aja ya. Jadi eh, setelah nanti mengetahui karena yang direkam di PRAP ini cuma bagaimana kita melaksanakan fungsi-fungsi yang memang sudah kita laksanakan sudah kita laksanakan selama ini. Nah, cuma memang nanti pelayanan itu betul-betul misalnya kayak pendataan ya memperhatikan masalah eh, anaknya, penyediaan sarana dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah sosialisasi ini diharapkan Pusmas ini bisa mengajukan surat permohonan ya kepada Dinas Kesehatan bahwa Pusmas ini bersedia ya untuk menerapkan indikator-indikator pelayanan ramah anak di puskesmas. Nah, nanti dari kesediaan yang disampaikan oleh Pusmas tersebut, ya, Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan surat keputusan, ya, bagi puskesmas yang mulai berproses untuk menerapkan eh, pelayanan ramah anak di puskesmas. Jadi sekarang ini terbalik ya. Kalau tadinya saya berpikir bahwa menggunakan pedoman tahun 2016 itu kita apa verifikasi dulu lalu kita SK-kan, rupanya sekarang tidak ya. Sekarang ini justru prosesnya berbalik. Jadi dalam tahapan pembentukan ini ada dimulai dulu dari maunya ya. Jadi kalau nanti Pusmas tidak mengirim surat atau mengatakan tidak mau apa nih masih belum mau menerapkan PRAP, nah berarti dia tidak akan dimasukkan dalam SK Bupati ya. Jadi memang harus menunjukkan kesiapan atau kemauan dari Pusmas ini untuk menerapkan pelayanan ramah anak di puskesmas ya. Nah, nanti setelah ditetapkan melalui SK Bupati, kita akan melakukan deklarasi Pusmas ramah anak pelayanan ramah anak di puskesmas ya. Nah, deklarasi ini sebagai bentuk komitmen ya dari pemerintah daerah dan juga Pusmas untuk bersama-sama menerapkan indikator-indikator pelayanan ramah anak di puskesmas ya. Nah, nanti diharapkan Pusmas bisa membentuk tim pelaksana ya APR-AP ini di internal puskesmas ya. Nah, jadi ini langkah-langkah dari mau ya. Jadi komponennya itu pertama itu mau ya. Setelah itu nanti baru berikutnya di sini ini persis seperti akreditasi ya. Baru mampu ya. Nah, jadi setelah apa tadi membentuk tim ya, nah nanti akan ada proses pendampingan ya. Jadi pendampingan ini kemudian nanti SDM-nya juga ditingkatkan. Nah, pengembangan SDM ini Lukman, eh, pada gitu. tentu nanti dari untuk mengapa ya dari segi nanti kompetensinya ya itu nanti diharapkan betul-betul bisa disupport oleh pemerintah daerah ya. Nanti kita lihat poin-poinnya. Nah, kemudian eh, setelah dibentuk tim, kemudian SDM-nya ditingkatkan, nah mulai kita menerapkan indikator atau komponen daripada pelayanan ramah anak di Pusmas ya. Nah, jadi eh, komponen-komponen ini dilaksanakan. Nah, kemudian nanti tentukan dalam
melaksanakan komponen ini diperlukan dukungan sumber daya, ya. Nah, nanti dukungan ini bisa berasal dari perangkat daerah yang lain, ya, dari masyarakat, dari alumni, dari CSR, ya, dari perusahaan, ya. Nah, kemudian setelah berusaha untuk menerapkan komponen-komponen PRAP, diharapkan Puskesmas ini bisa melakukan evaluasi mandiri. Nah, jadi nggak seperti sekarang ya. Tadi kita sudah evaluasi mandiri dulu langsung di verifikasi. Nah, sekarang betul-betul dipersiapkan dari awal, ya, dari mulai maunya, ya, setelah dia mau lalu di deklarasi bersama, ya. Kemudian setelah itu kita eh, kita persiapkan SDM-nya, pendampingan, ya, diterapkan, kemudian ada dukungan sumber daya, baru baru evaluasi mandiri, ya. Nah, nanti setelah evaluasi mandiri ini, baru nanti dari eh, Dinas Kesehatan ini ada Monef, ya. Jadi eh, dari evaluasi mandiri itu kan seperti kayak kemarin ini kan ketahuan nih poin-poin apa saja yang kurang, ya. Nah, kemudian nanti kita perbaiki, ya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke eh, komponen-komponennya. Oh ya, saya lupa ya untuk apa? Di tahapan berikutnya nanti, ya, setelah eh, Puskesmas ini siap ya dalam eh, penerapannya nanti akan ada proses sertifikasi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat komponen daripada pelayanan ramah anak di Puskesmas, ya. Jadi ada 4 komponen utama serta 44 indikator penilaian, ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada manajemen pelayanan itu 16 indikator, ya. Tenaga layanan itu 6 indikator, fasilitas layanan itu 16 indikator, kemudian produk atau penyelenggaraan layanan itu 6 indikator, ya. Nah, kita lihat di sini eh, contoh-contoh ya. Nah, misalnya di manajemen layanan, kita lihat contohnya di kanan ini, ya. Itu mulai dari kebijakan dan kelembagaan, perencanaan dan evaluasi, mekanisme perlindungan anak, ya. Kemudian manajemen tanggap darurat, pengolahan data anak, ya, jejaring kemitraan dan rujukan. Memang ini kami dari dinas sendiri ya, ini juga karena komponen-komponen ini masih sangat baru bagi kami ya secara bahasa, ya. Jadi mungkin nanti kita sama-sama belajar, ya. Karena ini saya lihat kemarin ketika melihat modul untuk borang ya, sebenarnya itu sudah modul 3 ya. Kemudian saya tanyakan sama apa pihak Kementerian PPPA-nya, mereka masih belum bisa menyediakan modul lengkap untuk kita, tapi ini sebagai sosialisasi awal, ya. Mudah-mudahan nanti kalau ada dananya kita bisa pelatihan khusus tentang masalah komponen-komponen persyaratan ini. Nah, kemudian terkait tenaganya, peningkatan kapasitas SDM, kode etik perlindungan anak, ya, dukungan profesional. Nah, kemudian terkait fasilitas pelayanannya, akses gedung layanan, ruang pelayanan dan konseling, ya. Kemudian bagaimana ruang atau tempat atau area tunggu atau bermain untuk anak, ya. Ada nggak upaya perawatan dan pembaruan fasilitas? Bagaimana sanitasi lingkungannya? Nah, kalau yang lama itu kan kita lihat masalah apa? Pemisahan sampahnya, kemudian apa?
pembuangan limbahnya, kemudian pengolahan limbahnya, ya. Ada nggak sarana dan prasarana bagi anak penyandang disabilitas? Nah, misalnya kayak ada nggak kursi rodanya, ada nggak apa nih tempat parkir untuk yang disabilitas, kemudian ada nggak jalan yang apa yang landai untuk pengguna kursi roda, ada nggak pegangan yang ada di kamar mandi misalnya, ya. Nah, kemudian ada nggak media dan materi KIE terkait kesehatan anak, ya. Nah, misalnya kayak poster, Kami di penginapan aja. kemudian eh, informasi-informasi lain yang ada kaitannya dengan anak, ya. Nah, ini contoh dokumen awal yang sebaiknya segera disiapkan, ya. Nah, misalnya yang diharapkan itu eh, poin-poin yang sifatnya kebijakan, ya. Nah, di sini dicontohkan apa? eh, di kebijakan ini terdapat SK Kepala Dinas Kesehatan, ya, tentang masalah eh, penetapan PRAP dari pemerintah daerah atau Kepala Dinas Kesehatan. Nah, ini contohnya, ya. Ini contoh-contoh SK. Ini bisa, makanya memang kalau yang di apa tahun 2023 kemarin di dinas itu sudah ada SK Pusmas PRAP, ya. Nah, cuma SK itu sayangnya judulnya untuk tahun 2023. Ya. Nah, jadi nanti kalau setelah sosialisasi ini diharapkan Pusmas ini bisa menyurati Dinas Kesehatan. Nah, dari surat yang disampaikan oleh Pusmas kepada dinas ini menjadi dasar untuk pembuatan SK. Nah, kemudian nanti pada waktu yang sama diharapkan juga Pusmas bisa mulai membentuk tim pelaksana di Puskesmas. Nah, ini bisa merujuk kepada pedoman yang ada, ya. Jadi siapa saja yang terlibat. Nah, kemudian nanti dibuat kebijakan-kebijakan perlindungan dan keselamatan anak, ya. Nah, cuma memang ini apa eh, yang agak repot ini kita ini dari segi tata naskah, ya. Nah, sebenarnya Puskesmas itu dengan dia menjadi Badan Layanan Umum Daerah, ya, itu secara administrasi itu boleh mengeluarkan tata naskah sendiri. Nah, mudah-mudahan kemarin waktu akreditasi sudah dibuat ini tata naskah untuk tingkat Puskesmas sendiri, sehingga nanti untuk pembuatan SK, ya, itu bisa dilakukan di tingkat Puskesmas, ya. Nah, kemudian data dan SOP, ya. Nah, jadi untuk data-data anak, ya, jadi yang diminta itu kemarin contohnya kayak imunisasi, ya, masalah ASI eksklusif, masalah tumbuh kembang, ya, kemudian eh, data masalah disabilitas, ya, kemudian SOP-SOP ini SOP yang kita laksanakan dalam pelayanan sehari-hari, ya. Nah, memang eh, di kota layak anak ini, ya, di kita itu sering ketika berbicara masalah klaster pelindungan, itu mereka ada berbicara tentang masalah ada nggak kita punya SOP terkait pelayanan anak-anak yang mengalami kedaruratan, ya, atau anak-anak yang mengalami eh, atau terpapar dengan nafza, ya, atau apa nih nafza, ya. Nah, kemudian ada nggak anak-anak yang terkena HIV/AIDS, nah, gitu, ya. Nah, itu kadang-kadang apa nih diminta oleh mereka SOP pelayanan yang kita miliki, ya.
Nah, kemudian kita juga nanti dievaluasi masalah mekanisme pencatatan, pelaporan, dan evaluasi berkala. Nah, kemarin kita coba di apa di Pusmas Barimba itu ini terbantu dengan e-Puskesmas, ya, artinya pencatatan pelaporan itu mudah sekali di recall atau diambil cukup dengan melihat aplikasi semuanya bisa terjawab. Ya. Nah, kemudian ada nggak jejaring dan SDM misalnya apa MOU kita dengan jejaring rujukan lintas lembaga misalnya kalau ada anak-anak yang mengalami kekerasan seksual, ya. Nah, itu biasanya kan kita merujuk ke UPT PPA yang ada di DP3 PPKB yang sekarang menempati tempat di Puskesmas Selat yang lama, ya, di jalan apa? Jalan Dohong itu apa namanya lupa saya. Nah, itu namanya jejaring rujukan lintas lembaga. Ya, jadi eh, atau misalnya kalau kita ada aduan ya terkait masalah kekerasan dalam rumah tangga, nah kita biasanya merujuk kepada kalau misalnya dia tadi terkait masalah kekerasan seksual dirujuk misalnya ke rumah sakit, ya, untuk divisum. Nah, ya. Nah, itu namanya jaring rujukan lintas lembaga. Nah, kemudian ada nggak kegiatan BIMTEK? Nah, itu kemarin kan apa di DP3 PPKB, ya, Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan BIMTEK Konvensi Hak Anak, ya. Nah, untuk SDM-nya. Nah, kemudian kita juga diharapkan untuk berbagai macam kegiatan yang kita laksanakan, ya, di Pusmas itu tentu ada dokumentasinya mulai dari eh, notulen, ya, foto, daftar hadir, ya, undangannya. Nah, ini harapannya bisa kita apa nih siapkan, ya, sehingga nanti ketika diverifikasi datanya tersedia, ya. Nah, nanti akan kita contohkan borangnya, ya, borang-borang yang ada. Nanti kita ini ada slide terpisah, ya. Nah, kemudian keberhasilan daripada pelayanan ramah di Puskesmas ini tergantung kepada koordinasi gugus tugas Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas, ya. Nah, di mana kita lihat di sini peran daripada gugus tugas itu adalah melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pelayanan ramah anak di Puskesmas, ya. Kemudian mengkoordinasikan advokasi, fasilitasi dan mobilisasi sumber daya, kemudian mendorong integrasi pelayanan ramah anak di Puskesmas ini dalam agenda kabupaten kota layak anak di daerah, ya. Nah, dinas sendiri ini nanti akan menerima pengajuan dan memfasilitasi penetapan SK, ya. Kemudian akan mendampingi Pusmas dalam pemenuhan komponen. Kemudian nanti akan melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut perbaikan. Nah, Pusmas sendiri diharapkan bisa mulai membentuk tim, menyusun kebijakan, menyiapkan SOP, ya, mengumpulkan bukti dukung, kemudian data anak, jejaring, dan dokumentasi, ya. Nah, kemudian melakukan evaluasi mandiri serta perbaikan berkelanjutan, ya. Nah, ini jadi eh, harapannya, ya, setelah ada komitmen awal, ya, nanti di Puskesmas itu ada eh, rapat internal, penetapan siapa mengerjakan apa, ya. Kemudian dilakukan apa eh, pengumpulan kebijakan yang sudah ada, ya. Nah, kemudian nanti dibentuk tim, ya, dan nanti SK-nya apa? Ada SK yang dari Bupati terkait masalah kesiapan Puskesmas untuk menerapkan pelayanan ramah anak di Puskesmas. Nanti ada juga SK yang di tingkat Puskesmas untuk menentukan timnya tadi, ya.
Nah, kemudian eh, setelah kita laksanakan itu, kita lakukan self assessment ya atau pemetaan gap ya. Jadi kita lihat dari indikator-indikator yang diminta ini mana yang kita masih belum punya ya. Nah, setelah itu nanti baru kita eh, minta pendampingan dari dinas kesehatan untuk bisa melengkapi hal-hal yang kurang. Ya. Nah, ini nanti tentu harapannya nanti bisa di apa bisa kita laksanakan dengan baik ya. Nah, ini harapannya. Jadi sebenarnya sekarang ini yang penting ini kita tahu dulu tahapannya ya. Jadi tahapannya ini setelah sosialisasi, kemudian Puskesmas mengajukan kesiapan ya. Kemudian nanti baru eh, kita SK-kan dari Bupati ya. Kemudian kita deklarasi, kemudian nanti kita mulai bentuk tim ya. Kemudian melihat apa-apa yang kita miliki, ya, lakukan self assessment, lihat mana yang kurang, kita perbaiki. Nah, baru nanti kita akan ajukan kepada kementerian, ya. Nah, nanti dari kementerian ini akan melakukan Bawah yang bawah. sertifikasi, ya. Nah, sekarang kita akan lihat apa borangnya, ya. Siapa nih nomor? Nah, iya, Mas. Lulu apa nih? Oh, tadi sih, Mas. Oh, sini. Ada. Ya, ya, harus. Oh, ini saya lupa nih, ini daftar hadirnya saya share. Nah, itu, ya. Iya, lu Itu tuh bikin daftar nomor. hadirnya. Oh, ampun, jangan yang lain. Kan dia selalu. Nah, berikutnya kita lihat eh, Udah di kelas. Sebutinnya lawannya gini borangnya kan. ya. Terus nunggulan itu kalau di nikam tuh. Iya, asal-asalnya ada di Kapuas saya. Kalinya pas tuh. Apakah salah mama? Nah, borang ini sudah saya apa share juga di chat ya. Jadi silakan dilihat. Nah, ini adalah borangnya ya. Ini tadi sudah disampaikan ya ada 44 indikator ya. Nah, jadi 4 komponennya di sini ada manajemen layanan, tenaga penyedia layanan, fasilitas layanan, penyelenggaraan layanan ya. Nah, kemudian minta masalah masing-masing nanti ada kondisi skor ya 0, 1, 3 atau 5 ya. Nah, ini ada contoh-contoh apa nih? Misalnya kita lihat di sini ada SK penetapan PRAP dari pemerintah daerah atau Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Nah, kalau tidak ada nilainya 0 ya. Kalau ada SK nilainya 3 kalau SK Dinas Kesehatan. Tapi kalau SK Bupati nilainya 5. Wah, makanya kita usahakan nanti apa? eh, kita pakai SK Bupati ya.
Nah, kemudian, nah ini nanti saya sudah coba ya. Nah, ini bisa coba nih katanya nih. Tapi kemarin saya belum sempat coba ini masuk ke dalam ya. Jadi katanya bisa gunakan ini untuk uji coba. Tapi kemarin saya nggak sempat ya. Nah, nanti silakan masuk saja ke aplikasi ini ya. kpppa.nxssispro.com ya. Dari situ nanti kita bisa apa? Pakai kita pakai yang sebelah kanan ya, PRAP. Kalau SRA itu Satuan Pendidikan Ramah Anak ya. Nah, kita pakainya yang sebelah kanan bawah ini PRAP, yaitu Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas ya. Silakan dicoba. Nah, ini nanti apa? Tampilannya akan seperti ini ya. Nah, jadi kita akan masuk tuh ke audit PRAP ya. Nah, kemudian nanti di sini ini detail, tapi ini eh, di sini kita lihat apa? Ini contoh ya. Puskesmas Percontohan Kota Jakarta Pusat. Wah, luar biasa ini. Ya, jadi ini tampilannya akan seperti ini. Nah, nanti ada apa? Petunjuk pengisiannya, ya, penjelasan laporan hasil, ya. Nah, kan nanti untuk masing-masing apa? eh, jadi di sini kita nanti ada ini, ya, misalnya kurang lebih sama aja dengan Pusmas ya. Artinya nanti ada apa? Indikatornya contohnya di sini. Ada SK penetapan pelayanan PRAP dari pemerintah daerah atau dinas kesehatan. Kemudian nanti ketentuan lampiran file berupa PDF dengan ukuran maksimal 25 MB. Ya. Satu indikator hanya dapat dilampirkan 2 file. Nah, jadi ini kita bisa apa? Nah, di situ kan ada kata-kata ini attach. Attach itu maksudnya di apa nih? Di-upload ya. Nah, nanti akan apa nih? eh, akan muncul nanti skornya ya. Nah, ini penjelasan laporan hasilnya untuk indikator pelayanan ya. Nah, kita lihat dari mulai pertama ininya apa? Komponen-komponennya. Yang pertama ini ada SK penetapan PRAP dari pemerintah daerah atau dinas kesehatan ya. Nah, bukti dukungnya adalah SK tadi. Nah, kemudian yang kedua di sini kebijakan dari kepala puskesmas ya. Nanti bukti dukungnya ada SK-nya, berita acara sosialisasi kebijakan. Wah, luar biasa ya. Ini apa nih? Kemudian informasi publik tentang kebijakan perlindungan dan keselamatan anak ya. Ini maksudnya apa? Kalau kayak kemarin apa? Kalau yang lama itu ya, itu dicontohkan misalnya kayak ada nggak hak-hak anak itu ditampilkan di luar kita, ya. Nah, kemudian berikutnya kebijakan yang memprioritaskan pelayanan bagi anak termasuk anak memerlukan perlindungan khusus, ya. Nah, bukti dukungnya SK tentang prioritas layanan bagi anak, kemudian SOP yang menunjukkan adanya layanan prioritas untuk anak, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang semua ini sangat mudah bagi kita untuk menyiapkannya. Karena kenapa? Sekarang ini sudah ada artificial intelligence. Ya, jadi kalau cuma berkas-berkas saja itu sehari bisa selesai. Ya, karena apa nih?
tinggal masukin aja di sini ya apa yang diminta, berikan saja template-nya, selesai ya dalam hitungan detik ya. Nah, jadi nggak pakai lama. Nah, cuma yang penting itu nanti semua prosesnya bisa dilaksanakan ya. Kemudian SK tentang tim atau unit yang akan menyelenggarakan PRAP dengan pembagian tanggung jawab dan tugas yang jelas. Ini juga gampang bikinnya ya. Nah, kemudian kebijakan untuk pemenuhan hak kesehatan anak secara optimal ya. SK terkait susu formula, gampang bikinnya. SK terkait kawasan tanpa rokok, mudah. SOP juga mudah. Nah, ini dokumentasi nih. Ya, nah kalau dokumentasi ini berarti untuk setiap anak yang lahir, ya, itu jangan lupa untuk dibuatkan surat keterangan lahir. Nah, ini kan ini adalah pelayanan. Nah, kalau pelayanan itu harus didokumentasikan. Ya, artinya ada data kita ya terhadap apa nih surat-surat yang sudah kita keluarkan. Nah, kemudian masalah program promosi kesehatan terkait hak-hak anak. Nah, itu biasanya nanti ada nggak kita postingan di media sosial ya, ada nggak posternya, ada nggak spanduknya, ada nggak. Nah, itu yang nanti akan dilihat ya. Nah, kemudian masuk nggak dalam perencanaan ya. Nah, nanti dilihat di sini ada nggak program kerjanya, ya, rencana usulan kegiatan. Nah, kemudian ada nggak proses dokumentasinya, ya. Nah, kemudian pelibatan anak. Nah, jadi memang apa? Ini juga luar biasa ya. Di skala kabupaten pun kita juga masih terseok-seok. Contoh sederhana misalnya, kalau di dalam skala kabupaten ya, kalau nanti kita ada musrenbang, ya, tingkat kecamatan, nah itu harapannya forum anak daerah bisa terlibat, hmm, gitu ya. Nah kemudian untuk di skala kegiatan Pusmas, ya berarti nanti dalam lokakarya mini lintas sektor, ya itu berarti anak-anak itu sebisa mungkin dilibatkan, ya. Kalau ada nanti pembahasan yang kaitannya dengan kegiatan yang terkait dengan mereka, misalnya untuk kegiatan UKS, ya, atau kegiatan imunisasi yang dilaksanakan di sekolah, gitu, atau macam-macam lah untuk apa nih hal-hal yang kita lakukan yang ada kaitannya dengan mereka, ya. Nah, kemudian ada nggak mekanisme menampung suara anak, ada nggak kotak saran, ya. Nah, kemudian kita kemarin punya program ya PKPR ya. Kemarin waktu di self assessment kita ini hampir semua bukan hampir ya, semua puskesmas itu punya PKPR. Jadi secara apa kegiatan kita sebenarnya sudah cukup baik ya. Nah, kemudian ada nggak kegiatan apa pembinaan kader kesehatan remaja atau konselor sebaya ya. Nah, ada nggak kegiatan penjangkauan atau kunjungan ke satuan pendidikan misalnya untuk UKS ya. Ada nggak kita punya website atau email atau media sosial. Nah, kan nanti anak-anak itu bisa kirim pesan, ya. Nah, dijawab apa tidak. Ada nggak nomor telepon hotline, ya, yang bisa dihubungi. Nah, ini semua nanti akan menjadi apa? Bukti-bukti dukung, ya. Nah, kemudian terkait pemantauan dan evaluasi penerapan pelayanan ramah anak di Pusmas, ya. Ada nggak pencatatannya, kemudian pertemuan forum koordinasi, tadi yang kita contohkan misalnya kalau melibatkan mereka itu di pertemuan mini lokakarya lintas sektor, ya. Kemudian kunjungan lapangan dengan melibatkan berbagai pihak terkait, ya, misalnya dari UKS. Kemudian penyusunan laporan hasil pemantauan, ya. Nah, ini menjadi apa? Nah, makanya nanti kunjungan-kunjungan kita itu misalnya ke sekolah, ya, atau
minim lokokarya lintas sektor yang melibatkan anak itu jangan lupa nanti didokumentasikan atau ada momen di mana mereka diminta untuk menyampaikan masukan ya. Nah, kemudian ada mekanisme dan prosedur mengenai perlindungan dan keselamatan anak ya. Pemenuhan hak anak atas hak sipil, pengasuhan dan kesehatan. Kemudian perlindungan khusus anak, penerimaan laporan, koordinasi dengan tim KTPA ya. Pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap pemberian rujukan. Nah, ini kalau ada apa nih? Kekerasan terhadap perempuan dan anak ya, KTPA. Nah, sayangnya memang selama ini di kita ini apa nih minim sekali ini laporan ya yang disampaikan oleh masyarakat itu melalui Pusmas. Rata-rata memang umumnya mereka langsung ke rumah sakit ya. Tapi kalau itu ada, kita sudah siap ya untuk melayani ya. Nah, ada nggak inovasi ya terkait pemenuhan hak anak ini ya? Di penilaian Kota Layak Anak di tahun 2023, saya lihat beberapa puskesmas itu memberikan foto-foto ya. Rata-rata memang masih sebatas pojok bermain ya. Sebenarnya kita bisa tanya aja sama ChatGPT ya, atau tanya sama Claude, atau tanya sama Copilot, atau tanya sama Gemini ya. Kira-kira bentuk inovasi eh, dalam pelayanan ramah anak di Puskesmas ini apa yang dapat dilaksanakan di Puskesmas Basarang, nah misalnya. Itu nanti di ini diberikan beberapa masukan. Ya, misalnya kita ada proses pendaftaran yang khusus membuka misalnya loket khusus anak. Wah, ya. Atau macam-macam lah modelnya. Nanti bisa kita pilih mana yang kira-kira nggak berbiaya besar ya yang bisa kita terapkan. Ya. Sekarang ini untuk inovasi ini banyak ide, yang penting itu kemauan. Kemudian bagaimana langkah-langkah penanganan kesehatan anak pada tahap tanggap darurat krisis kesehatan baik di gedung dan lingkungan puskesmas maupun dalam wilayah pelayanan jangkauan puskesmas harus jelas dan terstruktur. Terus ada SOP-nya ya. Jadi SOP untuk kebakaran, SOP untuk gempa bumi, SOP untuk bencana alam lainnya ya. Nah, kemudian informasi tentang penanganan kedaruratan, SK tim tanggap darurat ya. Ini kayaknya lebih hebat dari akreditasi nih. Ya. Nah, kemudian simulasi di bidang kesehatan dalam upaya kesiapsiagaan pada tahap prakrisis kesehatan yang melibatkan anak. Wah, ya. Kalau ini berarti nanti kita apa? Pas simulasinya ngajak anak-anak. Nah, gitu ya. Kalau dulu di rumah sakit itu kami pas simulasi kebakaran ya itu mengambil salah satu ruangan. Nah, digambarkan ada apa nih? Api di ruangan ya kemudian apa? Terdengar ini ada smoke alarm ya. Nah, kemudian para perawat itu segera menyelamatkan dokumen, menyelamatkan pasien, kemudian mereka segera apa? Mengarahkan semuanya ke titik kumpul. Nah, gitu ya. Nah, di situ ada apa? Ada yang berperan sebagai pasien, ada yang berperan sebagai perawat ya, berperan sebagai apa? Petugas yang eh, bisa mempraktekkan bagaimana mematikan api pakai apar. Nah, itu nanti bisa dicoba. Nah, kemudian ada SK timnya, dokumentasi kegiatan pelatihan. Nah, ini penting ya. Jadi apa? Setiap kegiatan-kegiatan itu bisa kita dokumentasikan. Ini juga tadi simulasi bidang kesehatan dalam penanganan kesiapsiagaan pada tahap praktisi yang melibatkan ini kurang lebih sama dengan tadi ya. Nah, kemudian data pemutarian anak ya. Nah, ini kalau kita punya data sebenarnya kita dengan adanya ASIK dengan adanya SIGIZI ya
Segizika IA ini sebenarnya data seperti ini gampang ya. Karena ini semua bisa kita lihat di Segizika IA di ASIC ya. Jadi mudah sekali untuk data-data seperti ini. Di iPuskesmas juga kita bisa tarik datanya. Nah, tadi jaring kerjasama itu sudah saya contohkan ya. Misalnya dengan apa yang ada kaitannya tadi dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan UPT PPA ya. Kemudian nah eh, ini contohnya saya juga nggak tahu nih, apa nih jenis bentuknya seperti apa nanti kita lihat aja ya. Nah terkait masalah tenaga ya, nah ini tadi ya. Jadi kalau bisa eh, kita kalau ada nanti kesempatan ya dari biasanya nanti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana itu nanti akan mengirimkan surat kepada Dinas Kesehatan dan semua pimpinan Puskesmas agar mengirimkan tenaga kesehatan untuk bisa mengikuti BIMTEK ini. Nah, jadi nanti harapannya eh, ketika nanti surat itu datang kita bisa mengirimkan petugas untuk mengikuti. Nanti akan dapat sertifikat. Ya. Kemudian yang lain, nah ini sosialisasi ya. Nah, sosialisasi ini seperti yang saya sampaikan sekarang ini nanti diulang untuk semua petugas di puskesmas ya. Nah, jadi nanti ada apa? Ada absennya, daftar hadir, ya foto dokumentasi, notulen kegiatannya, ya. Nah, kemudian wah ini keren banget nih ya, ada studi banding, wah, ya. Nah, ini terutama nanti untuk pusmas-pusmas yang dinilai nanti cukup baik, ya. Kalau aja ini minta penting aku banyak banyak. Nah, contohnya kemarin yang di apa di Kota Kuala Kapuas ini yang skornya 15 itu kemarin itu ada Pusmas Barimba, kemudian Pusmas Selat serta Pusmas Panamas ya untuk yang di kota. Nah, tapi ini sekarang dengan apa nih komponen yang baru, nah kita masih belum mengadakan asesmen lagi. Nah, kemudian Pusmas memfasilitasi SDM untuk memperoleh keterampilan membangun komunikasi dan relasi dengan anak sesuai dengan prinsip hak anak. Ya, ini biasanya nanti apa? Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin ini kali apa? eh, Pelatihan yang memperbaiki misalnya service excellent, nah, gitu, ya. Jadi bagaimana ketika anak datang itu disambut dengan ramah gitu ya. Kemudian nanti apa nih betul-betul dilayani apa yang diperlukan, mendapat prioritas dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan supervisi terhadap SDM Pusmas secara berkala untuk memetakan kesesuaian keterampilan dengan kebutuhan layanan dan juga untuk memastikan penerapan kode etik dalam kegiatan dengan anak. Ya, nah ini memang apa? eh, saya juga masih belum terbayang nih kira-kira seperti apa nih bentuk ininya apa? Bentuk praktisnya, ya. Nah ini kalau kita ini apa? eh, ini rasanya kalau diperlukan ya. Nah, contohnya kan memang ini kalau di UPT PPA ya
itu mereka tuh memang punya ini konselor, ya. Jadi kalau ada orang-orang yang datang mengalami masalah, nah itu biasanya nanti bisa konsultasi sama psikolog yang ada, ya. Nah, kalaupun nanti kalau di apa di puskesmas dirasa diperlukan ya, atau memang ada kasusnya, misalnya nanti untuk menangani kasus-kasus yang terkait masalah tadi ya kekerasan terhadap anak, ya. Nah, ini bisa dengan mengundang mereka atau kita rujuk kepada mereka. Ini nanti tergantung sikon aja, ya. Nah, tadi setelah masalah manajemen SDM, nah sekarang masalah layanan, ya. Jadi untuk fasilitas ini akses anak dan ibu hamil berupa informasi yang jelas dan mudah dipahami termasuk penyandang disabilitas. Nah, di sini foto penunjuk arah pelayanan di Puskesmas. Nah, misalnya kayak apa? Di mana tempat ini, di mana tempat itu, ya misalnya apa? Di mana lokasi toiletnya, ya di mana lokasi eh, ruang ASI atau ruang menyusui, ya. Ada nggak kita denahnya? Kalau di rumah sakit itu kita diminta untuk bikin apa? Denah yang Anda sedang berada di sini. Oh, itu kan rumah sakit kan besar ya. Jadi apa? Mereka tahu, oh sekarang saya sedang berada di sini, gitu. Ya. Tapi kalau di Puskesmas mungkin nggak perlu sampai seperti itu. Ya. Nah kemudian Rambu terkait akses layanan untuk anak, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Ya. Kalau kita menyediakan jalur khusus, ya. Nah, ini terkait masalah ILP yang klaster-klaster, ya. Ini tinggal difoto saja sama SOP layanannya. Nah, kemudian ini kalau saya lupa nih klasternya klaster berapa ya. Nanti dilihat sini foto ruangan pemeriksaan anaknya, foto ruangan konseling anak, ya. Nah, ini kan cuma masalah apa? Ada meja, ya, tempat kita melaksanakan konseling. Kemudian kalau anaknya perlu diperiksa ada tempat pemeriksaannya itu saja. Nah, kemudian ini kurang lebih saja dengan yang tadi, ruangannya nyaman, ya, dengan sirkulasi udara yang baik, dengan warna dinding yang memiliki efek menenangkan seperti biru muda, kuning muda, dan lainnya. Ya, yang disarankan di sini katanya sebaiknya ruangan juga dilengkapi materi dan media KIE, termasuk buku-buku yang dapat membantu pemahaman anak tentang hak kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan anak. Ya. Nah, kemudian tersedia ruangan atau tempat atau area tunggu atau bermain bagi anak yang sehat, yang aman dan nyaman, ya, dan berlokasi terpisah dengan ruang tunggu pasien sehingga aman dari penularan penyakit. Ya. Nah, kemarin kita lihat di apa eh, Barimba cukup bagus ya, jadi ruangannya terpisah ya, jadi apa anak pun juga bisa bermain dengan nyaman. Ya. Nah, ruangan tersebut bisa disediakan di dalam gedung atau di luar gedung, ya. Nah, kemudian ruangannya ini aman dari penularan penyakit dan terjamin keselamatan anak, ya. Nah, kemudian kalau kita dalam ruangan bisa apa, dibuat sekat ruangan yang tembus pandang, ya, misalnya pakai kaca atau akrilik, ya. Kemudian ruangan tersebut dibersihkan secara rutin. Minimal jarak aman dari ruang tunggu pasien sekitar 3 meter. Nah, di Parimba sudah cukup bagus ya sesuai ketentuan ini. Nah, nanti ini menjadi bukti dukung ya. Ada denahnya, kemudian fotonya, serta jadwal kebersihan ruangan. Wah, ini kayak di hotel ya. Luar biasa. Nah, kemudian perabot bermain harus aman selama dipergunakan, memiliki standar SNI, ya. Kemudian lantai ruangannya dialasi dengan karpet atau matras atau alas lainnya yang empuk dan kemudian cat dindingnya warna merah, ya.
Nah, ini nanti menjadi apa nih bukti dukung ya fotonya, foto ruangan, foto area bermain serta foto dari perabot mainan ya. Kemudian ruang tunggu bermain atau ruang bermain ini yang sehat ini dijaga oleh petugas khusus yang berkewajiban mengawasi keamanan dan keselamatan anak selama bermain. Nah, ini yang apa nih? Yang kayaknya hal yang baru ya. Ini berarti sama kayak kita di pantai ya. Kalau di luar negeri itu kan ada pengawas pantai ya. Kalau ada yang tenggelam dan lain sebagainya ya. Nah, ini petugasnya bisa dari tenaga non medis ya, misalnya orang magang atau tenaga honorer dan lain-lain. Nanti bukti dukungnya, fotonya serta jadwal jaga bisa. Nah, kemudian untuk ruangan pelayanan anak dan penunjang layanan dirawat secara berkala dengan melakukan kegiatan checklist kebersihan, checklist daftar inventaris sarana prasarana dalam ruangan, checklist daftar pemeliharaan sarpras dan penunjang. Ya, ini semua nanti akan menjadi bukti dukung. Oh, ini luar biasa ininya apa? Eh, Akreditasinya ya. Nah, kemudian perabot bermain anak harus selalu dibersihkan secara berkala dengan disinfektan. Nah, kemudian ada nggak catatan pembersihan perabot permainan anak? Ya. Jadi ini sudah sampai levelnya sama kayak kita di vaksin ya. Ada pengukuran suhu harian. Kemudian pembaruan terhadap fasilitas sarana dan prasarana penunjang layanan anak dan ibu hamil harus dilakukan sesuai dengan hasil evaluasi berkala. Ya. Jadi pembaruan ini dapat berupa kalibrasi yang dilakukan secara berkala. Memang idealnya kan kalibrasi alat kesehatan itu dilakukan setahun sekali, ya. Nah, kemudian penambahan fasilitas sarana dan prasarana yang berhubungan dengan anak, ya. Nah, ini pembaruan juga 1 tahun terakhir, ya. Nah, kemudian tersedia fasilitas sanitasi lingkungan berupa toilet terpisah, ya. Nah, ini yang ideal sekali ya. Dan berjarak antara laki-laki dan perempuan. Ya berarti ada 3 ini. Ya, ada kemarin sih katanya bisa sampai 4 itu ya, laki-laki dan perempuan sama anak-anaknya itu laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian perlengkapan toilet menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna anak. Ya, kemudian tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan. Ya, nah semuanya nanti difoto untuk menjadi bukti dukung. Nah, kemudian tersedia sarana prasarana pelayanan bagi anak penyandang disabilitas. Ada nggak kursi rodanya, handrail, toilet, ram, parkir. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan di awalnya. Nah, nanti foto-fotonya dijadikan sebagai bukti dukung. Kemudian prioritas kemudahan khusus dan pelayanan, misalnya di ruang tunggu, ya, ruang pelayanan, petugas pendamping. Nah, ini sudah kayak kita sudah kayak di ini ya, di orang-orang di penerbangan ya. Orang-orang di penerbangan itu kan khusus untuk yang misalnya pengguna kursi roda ya, itu masuknya nanti terakhir ya. Kemudian keluarnya bisa pertama atau bisa juga terakhir ya. Nah, kemudian kalau di pesawat itu kan untuk setiap orang yang pakai kursi roda itu disiapkan satu petugas khusus yang nanti akan mendorong kursi roda tersebut. Jadi yang namanya apa? Yang namanya keluarga itu mendampingi aja gitu. Nah, nanti ada petugas yang khusus nanti untuk apa? Mendorongnya ya. Nah, ini media KIE-nya itu bisa berupa media cetak ya, elektronik atau media sosial atau SMS blast ya. Nah, untuk pergantian temanya minimal setiap 3 bulan. Dan nanti fotonya atau screenshotnya ya itu menjadi bukti dukung.
Kemudian kegiatan KIE tentang kesehatan anak di dalam dan di luar gedung, ya. Frekuensi jarang setara dengan 1 bulan sekali, sedangkan frekuensi sering, ya, setara lebih dari 1 kali dalam sebulan. Ya. Nah, buktinya nanti ada dokumentasi, berita acara kegiatan, kemudian jadwal kegiatan KIE-nya. Nah, sumber informasi, baik itu KIE, buku bacaan harus memenuhi kaidah layak anak, ya. Artinya tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, hal-hal yang berbau sara, ya, dan perilaku perilaku seksual menyimpang, ya. Nah, jadi pemilihan ini dilakukan oleh tim Promkes, Pusmas, dan IT, ya. Nah, inovasi dapat berupa penggunaan aplikasi. Nah, kemarin di Barimba itu mereka pakai aplikasi, ya. Itu bukti dukungnya nanti kita foto, ya. Nah, yang keempat adalah produk layanan, ya. Jadi ada pertama ini surat keterangan lahir, gitu. Nah, nanti ini akan apa? Terintegrasi dengan Dukcapil untuk pembuatan akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Ya. Nah, katanya jika Pusmas tidak memiliki layanan persalinan, maka nilainya 5. Ya. Nah, nanti untuk bukti dukungnya diminta dokumentasinya serta SOP. Ya. Nah, kalau di rumah sakit itu bentuk inovasinya adalah kalau anaknya lahir di rumah sakit, langsung diuruskan ininya apa? Akte kelahiran. Wah, keren ya. Nah, kemudian pemberitahuan kepada orang tua anak atau bayi baru lahir tentang layanan yang mereka akan terima melalui catatan konseling informasi edukasi yang terintegrasi, ya. Nah, jadi memang kalau di rumah sakit ini masuknya namanya di inform consent, ya. Nah, jadi kalau di rumah sakit itu setiap orang yang dirawat ya itu nanti ada apa? Ada inform consentnya. Kalau puskesmas nih katanya cukup dengan apa? Catatan konseling, ya. Kemudian dokumentasi pemberian buku KIE, ibu hamil, bayi. Nah, kemudian menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja ini semua puskesmas sudah ada, ya. Nah, ada kriteria tenaga terlatih, melakukan konseling, ada buku pedoman serta upaya berhenti merokok untuk anak. Nah, nanti akan diminta ini daftar nama petugasnya, dokumentasinya, buku pedoman PKPR, serta dokumentasi program upaya berhenti merokok. Ya. Kemudian ada mekanisme umpan balik terkait layanan ramah anak secara keseluruhan di puskesmas. Ya. Nanti diminta berita acaranya, kemudian pelayanan oleh tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan yang ramah dan berperilaku positif kepada anak. Nah, ini nanti dibuktikan dengan hasil survei, ya. Nah, surveinya katanya nanti akan dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya. Jadi ini rupanya udah hampir kayak KPK, ya. Kalau KPK itu untuk membuktikan ada tidaknya apa nih korupsi di instansi itu yang ditanya adalah penerima layanan, ya. Nah, kemudian penjangkauan pelayanan kesehatan anak melalui panti, ya, atau lembaga kesejahteraan sosial anak, ya, atau lapas anak, atau LPK ini lupa saya ini, ya. Kemudian prasekolah, sekolah, posyandu, bina keluarga balita, atau tempat penitipan anak. Ya. Targetnya adalah 70% jumlah sekolah yang ada di wilayah kerja Pusmas, ya. Kemudian jangkauan di sekolah untuk upaya kesehatan sekolah.
Dan program-program kesehatan dari pemerintah, misalnya bulan imunisasi anak sekolah dan lain-lain, ya. Kemudian pembuktian dengan laporan penjangkauan pelayanan kesehatan anak melalui UKS di sekolah atau madrasah, kemudian dokumentasi kegiatan. Nah, yang dinilai ini adalah penjangkauan yang dilakukan 1 tahun terakhir, ya. Nanti untuk bukti dukungnya, berita acaranya, laporannya, serta dokumentasi. Nah, jadi ini eh, komponen atau kalau di akreditasi rumah sakit itu namanya elemen penilaian, ya. Nah, ini harus kita siapkan nanti untuk kalau kita mau distandarisasi atau diakreditasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di Maga Sawah, di Sawah Balkon. Oke, ini sudah berakhir ininya presentasinya. Silakan dari yang sudah disampaikan ini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pimpinan Pusmas kira-kira bersedia untuk ini mengimplementasikan PRAP. Gimana dari Mentangai? Insya Allah Pak, kita upayakan. Nah, dari Iya Pak, perusahaan terminal. kami upayakan juga Pak. Oke, dari Tamban Catur. Yang lain gimana? Nah, nanti kalau sudah bersedia, ini silakan saja tulis surat kepada Dinas Kesehatan, jadi kepada Kepala Dinas Kesehatan ya, yang bertanda tangan di bawah ini, nama pimpinannya dengan ini menyatakan bersedia untuk menerapkan komponen pelayanan ramah anak di Pusmas di apa nih atau PRAP ya di Puskesmas Lamban Catur, Terusan Tengah, Mentangai dan lain-lain. Nah, gitu. Nah, cukup dengan itu saja nanti akan menjadi dasar bagi kami untuk membuat SK Bupati ya. Nah, harapannya sih nanti semua Pusmas ini bersedia ya untuk menerapkan sehingga nanti ini akan menjadi awal bagi proses implementasi PRAP ini di Puskesmas ya. Karena jelas ke kita ini nanti di penilaian itu nggak bisa memenuhi ini komponen apakah ada puskesmas di wilayah atau di kabupaten Anda yang sudah distandarisasi. Ya, kita pasti nilainya 0. Ya, karena masih belum ada yang disertifikasi. Sudah ada yang coba masuk tadi ke ininya, ke aplikasi? Belum ada ya? Izin Pak. Pak Surya, Mbak Surya ini atau Bapak nih? Surya Oktora. Saya paling kau Pak. Ibu. Apa engkau? Udah Ya, coba masuk tadi? belum Pak. Saya mau tanya Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih waktunya Pak. Eh, Kalau melihat tadi paparan Bapak itu eh, benar-benar sempurna gitu ya, dan luar biasa jika itu bisa diterapkan gitu dan sangat baik gitu Pak ya. Nah, cuma yang mau saya tanya Pak, yang pertama, apakah semua puskesmas itu eh, wajib menerapkannya sesuai dengan semua dokumen-dokumen dan sarana prasarana yang harus tersedia seperti idealnya itu, atau apakah misalnya terutama kami paling kau eh, terkendala misalnya dalam hal sarana prasarana terutama ruangan gitu ya, yang sampai saat ini saya pikir belum bisa disiapkan karena memang setahu saya ruangan yang disiapkan itu benar-benar satu yang menjadi syarat utama, contohnya artinya mempunyai jarak dari tempat-tempat infeksius gitu supaya anak-anak kalau berkunjung tidak tertular kan gitu. Nah, kebetulan di tempat kami selama ini dulu itu waktu diminta menyiapkan ruang ramah anak itu, kami bikin memang di depan TU
tetapi sebelahnya itu adalah tempat fiksasi dahak gitu. Jadi saya pikir ini benar-benar nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Dan saya harus mencari tempat ruangan di mana sepertinya kami benar-benar yang kekurangan ruangan gitu loh Pak. Ruangan yang ada juga sangat kecil-kecil. Jadi yang mau saya tanyakan itu apakah kami harus tetap siapkan karena itu wajib atau apakah misalnya jika puas misalnya disiapkan dulu satu puskesmas yang benar-benar siap menjadi standar dan menjadi role model atau seperti apa, Pak? Mohon masukannya. Terima kasih. Selamat pagi. Jadi memang ini Bu ya, kalau saya masih pakai yang cara yang dulu, yang setelah self assessment kemarin itu saya sampaikan ya, yang kita itu yang layak untuk dijadikan sebagai pelayanan ramah anak di Puskesmas yang sudah sesuai 15 kriteria itu cuma ada 3. Nah gitu. Jadi memang nggak semua Bu. Jadi apa? Yang poinnya masih belum tercapai itu memang nanti tidak akan dikunjungi. Nah, cuma sekarang dengan adanya pedoman yang baru, ini semua puskesmas Bu nggak ada yang sudah distandarisasi. Nah, artinya nanti ketika kita, kecuali memang kalau nanti setelah kita launching ini, ya ada puskesmas yang siap untuk melengkapi semua yang diminta di komponen tadi. Nah, dialah yang jadi tempat yang nanti akan diverifikasi oleh kementerian. Nah, tapi memang kalau tahapan sekarang, sebagaimana saya sampaikan di awal, jadi prosesnya kita adalah sekarang ini setelah sosialisasi, Puskesmas itu cukup hanya mengirimkan surat bersedia untuk menerapkan. Nah, nanti tentang kapan harus siapnya itu tidak ada batasan. Nah, makanya kan tadi setelah Puskesmas ini bersedia, dia membentuk tim. Nah, kemudian nanti mulai menyiapkan apa? Sebenarnya kalau saya bilang langsung saja lakukan ini self assessment. Nah, nanti kan borang-borangnya tadi sudah tersedia semua. Nanti dari self assessment itu kan ketahuan, oh kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, nanti mulai disiapkan. Kalau yang sifatnya dokumen itu kan gampang saya bilang tadi. Tapi kalau sudah yang sifatnya pelatihan, penyediaan sarana prasarana, nah itu kan pasti perlu waktu. Nah, itulah sebabnya semua yang tadi kurang-kurang itu kita masukkan dalam RUK, rencana usulan kegiatan. Jadi itu nggak akan, ini Bu, tidak akan diminta segera, enggak. Itu bisa butuh waktu bertahun-tahun, nggak apa-apa. Yang penting Puskesmas itu mau untuk menerapkan ini dalam kesehariannya. Nah, tentang kapan itu bisa, ya kan tadi dikatakan bahwa ini perlu dukungan lintas sektor ya. Tadi pembiayaannya itu bisa melalui DAO kita ya, atau nanti kita minta CSR ya. Makanya nanti kalau kita di Kapuas ini sudah cukup bagus ya perencanaannya, nanti kita bisa minta itu misalnya kayak perusahaan-perusahaan yang berada di wilayah kerja Puskesmas Palingkau. Ada nggak perusahaannya? Nah, nanti itu kita minta bantuannya untuk bisa mensupport gitu. Kalau pemerintah daerah nggak bisa. Nah, itu contohnya Bu. Jadi memang tidak harus sekarang. Jadi masih bisa apa nih disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kan juga tadi sudah terbukti ya dalam apa self assessment pakai pedoman yang lama itu baru 3 yang layak untuk diverifikasi. Nah, kalau untuk sekarang ini nggak ada satupun Bu yang akan nanti menjadi sampel karena tidak ada satupun yang sudah mengajukan diri untuk diakreditasi. Nah, makanya nanti kalau kita nanti sudah mampu ya mengisi borang-borang yang ada di aplikasi tadi, yang di KPPPA ya, yang nispro.com tadi. Nah, itu kalau kita sudah memenuhi syaratnya ya untuk bisa diverifikasi oleh kementerian, nah nanti kementerian itu Bu yang akan datang ke Puskesmas untuk memverifikasi hasil self assessment tersebut gitu. Kalau nilainya mencukupi ya. Jadi memang itu tidak harus sekarang Bu eh, penilaiannya. Kan kita nanti berproses
Jadi kalau nilainya nanti setelah self assessment itu dinilai rendah ya. Cuma memang yang sekarang ini saya nggak tahu nih skor-skornya ya, karena apa? Saya belum pernah lihat di aplikasinya. Nah, cuma kalau yang dulu itu di pedoman yang lama dibilang untuk puskesmas yang sudah memenuhi 15 kriteria, itulah yang disebut sebagai puskesmas dengan pelayanan apa nih yang memenuhi kriteria pelayanan ramah anak di puskesmas. Nah, tapi untuk yang kurang dari 15 tapi minimal nilainya 8 itu disebut sebagai sedang menginisiasi pelayanan ramah anak di puskesmas. Nah, untuk yang baru ini saya masih belum lihat nih bahasanya di aplikasi itu seperti apa gitu, dan skor-skornya berapa itu juga tadi saya belum detail baca di pedomannya. Ya, tapi intinya nggak perlu khawatir ya. Yang penting cukup dengan kesediaan, nah nanti kita akan berproses ya. Nah, kecuali memang nanti sampai bulan April ini sudah ada yang berani maju ya untuk dinilai oleh kementerian. Nah, itu baru nanti itu yang diverifikasi ya. Nah, tapi sejauh ini masih belum ya, kita nanti berproses. Nggak apa-apa, Bu. Jadi tidak harus segera. Silakan dari yang Baik, lain. Pak. Ya, baik Pak, terima kasih. Berarti yang penting niat dulu bersedia untuk melakukan, kemudian kami bikin self assessment dan isi borang, kemudian yang kurang-kurang masukkan usul ke RUK. Kami akan Ya, siapkan Pak. betul. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Silakan dari yang lain. Sudah jelas? Kalau tidak ada yang bertanya, silakan kita buka kameranya untuk foto. Halo, izin Pak, Oh, silakan Bu Epi, ada yang mau izin ditanyakan? Pak dari Puskesmas Lupak. Silakan. Nggih, eh, ini Pak, saya ingin menanyakan terkait dengan dokumen yang harus disiapkan. Di situ disampaikan dalam instrumen itu ada membuat SK Kepala Puskesmas. Mengingat di Perbup kita nomor 23 tentang tata naskah lingkungan pemerintah Kabupaten Kapuas dalam jabatan ataupun atas nama kepala badan, sepertinya kita kepala puskesmas tidak ada kewenangan untuk mendatangani SK surat keputusan. Bagaimana Pak? Mungkin mohon pencerahannya. Apakah kita Nah, tetap itu yang membuat tadi saya SK atau sampaikan. bagaimana? Ya, Terima kasih. ya. Jadi memang ini apa? Itu yang saya sampaikan di awal. Secara tata naskah pemerintah daerah, SK itu paling rendah itu adanya di kepala dinas. Ya. Jadi SK di kepala dinas itu namanya keputusan Bupati Kapuas. Ya, tapi nanti pas tanda tangannya atas nama Bupati Kapuas yang menandatangani itu Kepala Dinas Kesehatan. Nah, gitu bunyinya. Nah, itu yang secara aturan bikin repot. Makanya, Bu, kalau kami di rumah sakit dulu dalam rangka mengatasi masalah itu ini surveyornya bilang gini, loh kalian kan harusnya bisa bikin ini sebagai BLUD, bisa bikin tata naskah sendiri. Nah, jadi waktu itu kami bikin tata naskah sendiri yang ditandatangani oleh direktur sebagai kepala BLUD. Nah, disitulah kita mengatur gitu bahwa nanti apa dengan tata naskah ini berarti ada diberikan kewenangan kepada pimpinan rumah sakit itu atau direktur untuk mengeluarkan surat keputusan. Nah, sebenarnya di Puskesmas pun dengan adanya BLUD itu bisa Bu bikin tata naskah sendiri ya. Nah, cuma memang nanti ini saya konsultasikan ke bagian Ortal ya. Memang ini agak rancu ya. Jadi gini, saya kemarin tanya sama Ortal, apa bedanya surat keputusan bupati yang ditandatangani oleh kepala dinas ya dengan surat keputusan bupati yang ditandatangani oleh bupati sendiri. Nah, kalau jawaban dari Ortal itu Pak sesuai dengan tata naskah kita. Tapi kalau orang hukum bilang, bagian hukum bilang begini, yang kami akui itu cuma
SK Bupati yang memang tanda tangan Bupati. Tapi kalau SK Bupati yang tanda tangan Kepala Dinas, itu tanya sama Ortal. Ya, artinya memang itu kalau dari segi aturan ya apa, itu memang hanya berlaku internal. Ya, nah jadi mungkin nanti untuk solusinya, makanya saya bilang, nanti saya mau bilang sama Ortal ya, akan repot sekali nanti kalau apa nih semua itu harus ditandatangani oleh kepala dinas. Karena kenapa? Bayangkan coba, itu puskesmas itu ada 26 puskesmas. Nah, bayangkan coba sementara begitu banyak SK yang harus dibuat oleh puskesmas. Nah, masa semuanya tanda tangan dari kepala dinas ya. Tapi memang kalau terpaksa ya untuk sementara nggak apa-apa. Bapak Ibu sekalian kan bisa pakai Srikandi ya. Nah, jadi nanti pakai Srikandi saja, pakai template kepala dinas ya. Jadi nanti verifikatornya itu adalah dibikin pimpinan puskesmas, nah nanti penandatangannya adalah kepala dinas. Jadi gampang. Jadi nggak usah repot ya. Untuk sementara bikin aja dulu seperti itu. Silakan ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu sekalian dibuka kameranya, kita foto bersama. Silakan buka kameranya. Mbak Eka Pristalita, Nur Indriani, Jumatus Sania, Deslina, Yulia Wulandari, Nur Indriani, wah yang belakang-belakang nih pada banyak nggak buka nih ya. Nggak apa-apa. Oke, saya mulai hitung ya. Untuk yang pertama, 1, 2, 3. Kemudian untuk yang kedua, 1, 2, 3. Kemudian untuk yang ketiga, 1, 2, 3. Untuk yang keempat, 1, 2, 3. Bapak-Ibu sekalian jangan lupa untuk mengisi absennya ya. Udah isi absen semua? Pinyakan Jupri, ya metai, jama. Udah isi absen? Oke, kalau sudah saya cukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak.